kalau pengenaan pajak begitu tinggi, apalagi ada paling rendah dan paling tinggi ya, paling rendah 40% dan paling tinggi 70%. Pertanyaannya adalah apakah sektor ini memang mau dikendalikan atau bagaimana, mau dimatikan atau gimana? Karena bukannya negara itu sesuai dengan konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 45 itu harus menjamin gitu loh bahwa masyarakat itu memiliki pekerjaan. Udah kecil kontribusi ke PAD kurang dari 2%, benchmarknya di internasional semua orang nurunin pajak hiburan naikin kan lucu kan kita harus kalau membuat sesuatu kan harus ada benchmark juga ya. Dan tujuannya mau apa? Tujuan ini kan mau ngasih kerjaan ke rakyatnya kan. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi dengan saya David Eka Setiabudi di podcastnya Bisnis Indonesia Broadcast. Belakangan mungkin tidak hanya sepekan tetapi sebulan terakhir atau mulai dari awal tepatnya tanggal 4 Januari itu kita sudah disibukkan atau publik sudah diramaikan dengan pajak hiburan. Nah, pajak hiburan kenapa sih sebenarnya? Nah, pajak hiburan tuh banyak banget. Mulai dari pertunjukan hingga spesifik ke pertunjukan atau hiburan-hiburan yang diperuntukkan untuk kalangan dewasa gitu ya. Misalkan klub malam segala macam begitu. Nah, tetapi tidak masalah di situnya karena harganya bermacam-macam, tarif pajaknya beda-beda dan inilah yang akan kita diskusikan. Dan kemarin kita dari sudut pandang pajak. Nah, hari ini kita ingin mendengar perspektif dari pelaku usaha, khususnya Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Pak Haryadi Sukamdhani. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang Mas David. Ya. Pak Haryadi ini mungkin setiap hari bisa teman-teman jumpai di berbagai media massa ya, cetak, elektronik hingga televisi karena Pak Haryadi kayaknya sibuk banget Pak. Pak. Iya. Jadi kalau kemarin 2 hari lalu ya Pak ya? Atau kemarin ya? Habis rapat iya. Hari Selasa rapat di tempatnya Pak Airlangga Hartarto gitu, Menko Perekonomian bersama dengan itu Pak Hotman sebagai pengusaha ya Pak ya? Beliau sebagai pengusaha. Oke, sebagai pengusaha lalu di industri ini. Nah, saya juga lihat Bapak kemarin bahwa sepertinya ada yang ditawarkan oleh pemerintah ya. Ceritakan dikit Pak, itu perjalanan mungkin karena Menko lah ya, karena terakhir kali di Menko ini mungkin hari ini setelah ini mungkin jadi pembicaraan ke Presiden ya. Karena kemarin Pak Hotman juga katanya Presiden nggak tahu tuh katanya gitu. Tapi kan undang-undang kan tanda tangan Presiden tuh. Iya. Nah mungkin Bapak cerita kemarin rapat terakhir terkini ini gimana sih Pak? Ya mungkin saya ingin menjelaskan, ini acaranya podcast ya, jadi kita punya sedikit waktu untuk menjelaskan ya. Jadi bermulanya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini kan sebetulnya adalah perbaikan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, di mana di situ mencakup segala yang terkait dengan pajak yang didelegasikan ke daerah. Nah, termasuk salah satunya adalah pajak hiburan. Nah, yang menarik di sini saat pembahasan pajak hiburan ini, khususnya mengenai tarif ya, itu tidak ada konsultasi publik. Walaupun kami tahu bahwa betul tarifnya yang lain itu dirasionalkan, ada yang 35 jadi 10 dan sebagainya. Menurut ya tentu kita menyambut baik itu. Nah, yang jadi masalah adalah terhadap 5 sektor di jasa hiburan yang dikecualikan, yaitu ada klub malam, diskotik, karaoke, bar, lalu juga mandi uap atau spa. Nah, ini lalu menjadi masalah karena tadi tidak ada konsultasi publik dan sejak diundangkan di Januari 2022 sampai sekarang juga tidak dilakukan sosialisasi. Nah, sehingga begitu pemerintah daerah membuat perda dengan acuan itu maka langsung bergejolak di sektor tersebut. Nah, tentu dari proses yang tidak mengikuti kaidah yang benar ini ya memang jadi masalah ya. Nah, lalu juga kami mempelajari naskah akademiknya apa sih pola pikirnya gitu ya. Kenapa kok ada seperti ini? Nah, di dalam naskah akademik itu pun kita melihat juga ada yang tidak sinkron dengan apa yang diundangkan. Misalnya di situ ada suatu
referensi ya untuk kriteria pajak daerah. Ada 13 kriteria di mana di situ disebutkan bahwa pajak itu nggak boleh high rate, pajak itu harus affordable, pajak daerah itu tidak boleh diskriminatif gitu kan, dan pajak daerah itu memberikan impact positif lah untuk daerah seperti itu. Nah itu kita nggak melihat itu. Gitu. Nah padahal di sektor jasa hiburan ini itu menyerap tenaga kerja yang besar karena dia padat karya, juga menyangkut juga ekosistem yang mendukungnya, ya kan, ada artis, ada makanan minuman dan sebagainya. Nah ini tidak pernah diperhatikan. Nah lalu juga yang menjadi menarik itu adalah kalau pengenaan pajak begitu tinggi, apalagi ada paling rendah dan paling tinggi ya, paling rendah 40% dan paling tinggi 70%. Pertanyaannya adalah apakah sektor ini memang mau dikendalikan atau bagaimana, mau dimatikan atau gimana? Karena betul beberapa daerah itu kalau statementnya dari Kementerian Keuangan ada 7 kabupaten kota tuh yang menerapkan sampai 75% dan memang betulan nggak ada di sana. Nah pertanyaannya adalah apakah mekanisme ini memang dipakai untuk melakukan itu gitu ya, melakukan pengendalian seperti itu yang menurut pandangan kami ya nggak pas gitu. Kalau emang nggak boleh ya dari perizinannya aja memang dibatasi kan, juga untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu kalau emang daerahnya nggak boleh kan bisa melakukan perda sendiri. Kalau memang secara keputusan DPRD-nya dan pemerintah daerahnya ya. Misalnya saya ambilkan contoh di Aceh deh. Aceh itu kan mereka bersepakat bahwa untuk perbankan di sana hanya boleh perbankan syariah misalnya gitu kan. Itu kan keputusan mereka, bukan keputusan nasional. Ya itu silakan aja daerah kalau memang mau tapi jangan pakai instrumen pajak, karena setahu saya yang namanya pajak dosa atau sinteks ya. Sinteks itu dilakukan melalui cukai. Ya kan, makanya ada cukai rokok, cukai minuman beralkohol, seperti itu. Sekarang lagi digodok lagi cukai minuman berpemanis. Nah jadi ini yang nggak pas. Nah sehingga kita memandang bahwa ini harus dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah perkaranya adalah antara proses di Mahkamah Konstitusi sampai keputusan dengan kondisi ini sudah menjadi hukum positif, ini kan jadi lapangan juga tidak mudah karena Pemda itu kan pasti udah ngeluarin tagihan nih. Pemda semangat banget 40% gitu kan. Nah, itu kan jadi masalah di lapangan. Nah, jadi kita sekarang kemarin kami bertemu hari Senin kemarin dengan Pak Menko Perekonomian, meminta pandangan ini bagaimana kalau seperti ini. Nah, disampaikan oleh Pak Menko bahwa sudah dikeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri yang intinya mengacu kepada pemberian insentif fiskal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 di Pasal 101. Jadi kepala daerah itu memang diberikan kewenangan, yaitu dengan 2 metode. Pertama adalah kewenangan secara jabatan, artinya dia bisa memberikan jadi inisiatifnya dari kepala daerah langsung, dia bisa memutuskan oke, untuk sektor ini misalnya kembali kepada tarif lama dulu deh sambil nunggu kalian berperkara di MK. Atau kedua adalah permohonan dari individu perusahaan. Nah, kalau dari masing-masing perusahaan yang maju tentu tidak mudah karena ada persyaratannya kan, akan dilihat kemampuan keuangannya bagaimana dan segala macam. Itu pasti akan memerlukan proses untuk audit. Nah, kita berharap bahwa dari SE Menteri Dalam Negeri itu bisa diikuti oleh kepala daerah dengan mengacu tadi metode yang pertama dengan jabatan. Nah, dengan begitu sebetulnya akan memberikan ruang untuk pelaku usaha ini tidak jadi bermasalah dengan aturan yang ada ya. Di mana sebetulnya ya kita juga berharap kepala daerah ini kan punya catatan khusus tentang pajak hiburan, karena dari catatan yang ada di kami, pajak hiburan itu secara keseluruhan itu tidak kurang dari 2%. Kontribusinya ke PAD. Ke PAD-nya hanya 2%. Jadi bisa dibandingkan misalnya dengan hotel gitu ya. Hotel itu 8%, restoran 12% misalnya kayak gitu. Nah, itu kan kontribusinya memang terlihat, tapi kalau ini kan memang kecil. Jadi kalau memang dikenakan tinggi ya pasti mati, malah ke daerah malah hilang, yang tadi udah kecil malah tambah hilang gitu kan. Nah, jadi kita berharap pemerintah daerah ini akan lebih bijak lagi melihat gitu loh. Nah, seperti apa. Nah, tentu masing-masing daerah punya penilaian sendiri ya atas situasi di daerah tersebut. Seperti Bali misalnya. Itu Bali penduduknya
4,3 juta sampai 4,5 juta ya. Yang bekerja di sektor pariwisata itu sepertiganya. Iya kan? Sepertiganya 1,2 juta lebih. Belum ekonomi turunannya Pak ya? Iya belum. Jadi kalau itu bermasalah ya itu saya rasa bisa bergolak sekali ya seperti balikannya kehidupannya dari pariwisata. Nah, tapi kita nggak tahu daerah lain gitu kan. Daerah lain itu seperti apa. Nah, padahal jasa hiburan ini adalah ekosistem dari pariwisata. Ini saya bicara sebagai ketua umum GIPI yang punya anggota 36 asosiasi ya. Nah, jadi ekosistem ini ya pasti akan terganggu dan apalagi kalau kita bicara mau mendatangkan wisatawan mancanegara. Ya kan. Ya mereka juga berhitung juga gitu kan. Waduh, saya ya nggak ada sesuatu yang ini orang spa aja ya istilahnya masih spa itu yang merupakan fasilitas gitu ya itu ya kan gimana gitu kan nggak mungkin seperti itu mau dijual berapa harganya. Nah yang juga perlu juga saya sampaikan di sini juga respons dari masyarakat sendiri itu juga mulai menanyakan. Kemarin saya dengar langsung dari teman-teman pelaku usaha di jasa hiburan itu menanyakan ini udah naik belum nih, udah kena tax yang baru belum gitu. Nah kalau kena tax yang baru mereka mengurungkan niat, mahal banget, mendingan saya bikin acara di rumah aja gitu. Ini kan jadi masalah juga kan. Nah jadi impactnya ini memang kalau ini tidak bisa dikendalikan dengan baik ya, pemerintahnya juga membiarkan gitu ya usaha ini akan gulung tikar. Satu, keduanya akan muncul illegal business gitu loh yang aneh-aneh keluar gitu. Saya ada 2 pendalaman tadi Pak menarik Bapak sampaikan kalau kontribusinya 2% untuk jasa kurang dari 2% Pak. Bahkan ada beberapa daerah yang mendekati 0 ya. Karena nggak ada gitu. Nah sebenarnya kan esensi pajak ini tidak hanya soal tarif, tetapi aktivitas ekonominya, Pak. Jadi percuma dibuat tinggi, tetapi Bapak sampaikan apa ini mau sebagai filter apa gitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi kalau tinggi tapi aktivitasnya besar, mungkin kita melihat seperti pendekatan cukai, Pak. Cukai rokok, ketika ekses naik tetap jumlahnya juga besar gitu ya. Sehingga mempengaruhi ketika pendekatannya untuk pemasukan negara gitu. Tetapi seperti Bapak sampaikan ini kan kalau saya ekstrim kan 40-70% itu membumi hanguskan industri ya Pak ya? Iya karena itu kan gini, itu dari gross Mas. Jadi otomatis itu jadi biaya gitu kan. Nah sekarang kalau dia bekerja dengan hanya revenue 60%, ya kan mesti dihitung. Nggak usah pakai matematika yang terlalu rumit atau akuntansi yang terlalu rumit. Udah pasti mati lah. Dia dari sisi operational cost-nya bayar karyawan, bayar sewa, bayar royalti kalau dia karaoke, lalu bayar retribusi yang lain dan sebagainya, listrik, operational cost ya. Itu nggak mungkin Pak. Nggak gitu loh. Jadi itu masalah. Dan ini juga yang menarik ya, kemarin juga saya diberikan informasi teman-teman di pelaku jasa hiburan ini. Di internasional itu cenderung menurunkan hiburan. Jadi Thailand tuh dari 10 jadi 5%. Singapura kalau saya nggak salah kemarin diceritakan dari berapa 9 atau berapa jadi 6. Bahkan kayak di Dubai sekarang pajak minuman beralkoholnya dinolkan gitu karena banyak wisatawan ke sana kan khususnya dari Eropa. Nah jadi ya tentunya kita harus benchmark ya. Kita mau kemana sih sebenarnya? Jadi yang membuat kami itu prihatin itu adalah negara ini nggak bisa memberikan lapangan kerja yang masif. Datanya bunyi gitu bukan saya loh. Datanya tuh menunjukkan kok bahwa memang terjadi penyusutan lapangan kerja, khususnya kita bicara formal Mas ya. Itu larinya ke informal. Jadi kalau semua upaya penciptaan lapangan kerja itu diganggu oleh suatu regulasi yang menjadi disinsentif, dan yang kita prihatinkan itu tadi benchmarknya dari mana ya gitu. Ini gimana sih seperti itu? Bukannya negara itu sesuai dengan konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 45 itu harus menjamin gitu loh bahwa masyarakat itu memiliki pekerjaan, ya kan, bisa berusaha dengan baik dan bisa memberikan ke lapangan untuk dia untuk maju itu loh. Nah, ini kan enggak kalau begitu. Dalam 5 tahun terakhir 2 kali hantaman ya Pak. Hantaman COVID ya Pak. Iya betul. Pajak betul ini. Ya. Memang argumentasinya dari Kementerian Keuangan yang saya baca ya, itu dia bilang ya ini kan karena untuk masyarakat yang tertentu lah yang penghasilan. Ya kan lucu ya kalau arahnya ke situ.
apakah lalu orang yang mau ke spa itu harus orang kaya gitu kan? Mas David tadi cerita tuh dari satu tempat yang orangnya juga ininya juga harganya juga harga-harga yang yang tentu terjangkau masyarakat luas. Nah, jadi inilah yang jadi ini kita ya, tantangan yang kita hadapi bahwa memang ada persepsi yang nggak pas gitu ya, yang nggak ketemu antara kita sebagai pelaku usaha dengan pemerintah sebagai regulator. Ya. Pak, tadi Bapak menyinggung soal negara lain. Jadi itu bagaimana kalau saya melihat kan berarti hiburan atau industri pariwisata ini dijadikan magnet untuk orang datang untuk spending uangnya di sini. Dan mungkin tempat hiburan, jasa hiburan ini dijadikan sebagai insentif ya. Udahlah, yang penting lu lama di sini, belanja di sini, ngabisin di sini. Nah, ini saya kemarin baca statementnya Pak Hotman jadi serem, Pak. Katanya kalau gini nggak usah investasi di Indonesia. Iya, memang itu akhirnya jadi. Iya kan, memang kalau hitungannya seperti itu kan nggak terjadi. Itu kan beberapa daerah tuh nol, nggak ada. Yang 75% tuh nggak ada tuh. Saya contohkan misalnya Belitung Timur gitu ya. Itu untuk diskotik 75%, ya nggak ada di situ gitu loh. Aceh, kalau Aceh memang mungkin mereka menerapkan prinsip-prinsip undang-undang syariah misalnya itu nggak ada. Sumatera masih ada, masih lah, mereka juga terbuka kok. Nah sekarang kembali lagi kita mau gimana gitu memandang ini gitu. Kalau misalnya para pihak yang berkepentingan sebagai regulator memandang seperti ini adalah suatu hal yang keyakinan mereka benar. Ya ini kan berarti berhadapan sama masyarakat dong gitu loh. Masyarakat kan tadi kembali lagi kan, makanya kita challenge ke MK kan, itu kan hak konstitusinya orang dong untuk mendapatkan pekerjaan. Emangnya negara bisa ngasih kerjaan? Ya kan enggak, ini kan negara itu kan hanya prinsipnya, lebih spesifik pemerintah lah ya, penyelenggara negara kan mengatur dari segi ketertiban regulasi. Tapi kan dia nggak bisa juga meng-create lapangan kerja yang seperti yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia yang jumlahnya 275 juta orang itu kan gitu. Jadi ini ceritanya bakal panjang deh kalau kita melihat dari substansi ya. Ya seperti ya buat apa bikin undang cipta kerja lalu di sininya begini keluarnya gitu kan. Kan nggak konsisten. Iya. Pak, ini kalau tadi Bapak GIPI ada berapa total Pak? 36. Sekarang ini terus bertambah sih. Dari asosiasi anggota. Jadi kami sekarang ini masih membuka untuk asosiasi. Jadi di GIPI itu keanggotaannya itu ada 3 Mas. Yaitu asosiasi, perusahaan yang ini semuanya bergerak pariwisata ya, perusahaan atau individu. Gitu. Jadi itu individu profesi itu juga bisa. Ya, pokoknya pelakunya lah, pengusahanya, sorry. Jadi asosiasi, perusahaannya dan si pelaku usahanya, pengusahanya. Itu ini mungkin momentum juga ya Pak. Saya jujur sebelumnya tidak banyak mendengar GIPI, tapi kalau kiprah Bapak di PHRI sudah sering. Iya, memang saya tuh baru menjadi ketua GIPI itu tahun 2022 bulan Mei. Jadi kalau orang mengkomplain GIPI lah, kan saya belum jadi ketua tuh hari, jadi saya nggak ikut. Nggak, itu maaf, itu hanya bukan cari pembenaran atau ngeles gitu ya. Tapi memang saya terpilih baru tanggal 31 Mei 2022. Ya sebelumnya memang ada sudah. Berarti GIPI itu umurnya sudah hampir 13 tahun Mas sebetulnya. Itu berarti amanat Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisataan di pasal 50. Itu memang di undang itu diamanatkan ada suatu organisasi di mana ini sebagai induk dari seluruh pelaku usaha pariwisata. Ada di situ. Nah, makanya sekarang kami juga berbenah untuk mengkonsolidasikan semua kekuatan pelaku usaha kita ya untuk memajukan pariwisata kita. Jadi agak intermezzo sedikit, berarti ini GIPI ini setara seperti Pradi ataupun ID ya Pak ya, kalau di sektor masing-masing ya, karena beda Mas. Jadi kita mungkin gampangnya kayak Kadin tapi ini sektor pariwisata gitu loh. Kalau Kadin kan lintas sektor semua ada. Nah kita ini lintas sektornya di pariwisata. Makanya mulai dari yang asosiasi pemandu pariwisata sampai di airlines ada semua sih. Berarti PHRI pun bagian anggota gitu ya. Nah, GIPI itu ketua GIPI itu dipilih dari asosiasi yang ada yang punya pengalaman memimpin di tingkat nasional gitu. Makanya saya jadi ketua karena saya ketua PHRI. Gitu ya. Nah, jadi otomatis Pak
Ini advokasi Undang-Undang 1/2022 ke Bapak loh Pak ini Pak. Memang akhirnya ya? Kalau dari legal standing ya kita memenuhi karena kita kan lintas sektor di perusahaan. Nah, gitu. Kalau dari pertemuan kemarin itu deadlock Pak berarti ya Pak? Bukan deadlock sebetulnya. Ini kan kembali lagi memang ke pemerintah daerah yang akan mengambil putusannya karena udah kompositif Mas. Dan di dalam undang-undang ini memang diberikan kewenangan kepala daerah untuk mengambil posisi tadi sebagai jabatan dia boleh untuk mengembalikan tarif itu tarif lama lah kira-kira gitu. Itu berarti inisiatif 30 sekian. Itu enggak inisiatif kita, tapi itu memang pemerintah yang karena memang ada kan itu karena ya jadi kegaduhan kan pemerintah pusat juga harus mengambil suatu arahan lah ya kepada daerah. Nah, arahan itu dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri. Kalau saya lihat ini PJ Gubernur DKI. Nah, ini menarik nih. Saya juga pelajarin gini. Jadi di pasal 97 sampai 99 itu Mas di undang-undang tersebut itu memang di situ disebutkan kalau ada suatu intervensi dari pemerintah pusat itu dikoordinasikan antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri terkait yang ada urusannya itu apa gitu. Nah, ini kan kaitannya Menteri Keuangan kan. Nah, yang saya dengar ya, saya harus mengklarifikasi buat statement saya, tapi yang saya dengar dari Pak Hotman bilang bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Pak PJ Gubernur Jakarta. Nah, disampaikan bahwa Pak PJ Gubernur ini meminta tolong dong satu lagi surat edaran dari Menteri Keuangan. Karena tadi pasal 97 sama 99 ada kaitan lah Menteri. Nah, kemarin di pertemuan dengan Pak Menko Perekonomian kami tanyakan, ini gimana nih ada permintaan kayak gini. Nah, dikonfirmasi bahwa itu tidak perlu karena sudah ada dari Menteri Dalam Negeri, ya udah go ahead aja gitu kan udah tahu substansinya. Surat edaran itu cukup ya Pak? Cukup dari Menteri Dalam Negeri aja. Nah, sekarang kan kepala daerah. Gitu. Jadi kepala daerah itu kan udah diberikan diskresi sebetulnya. Ya kan, dan itu cukup ini udah semua orang juga tahu itu rapatnya di rapat kabinet kok, rapat terbatas. Nah, sekarang memang bolanya di kepala daerah. Dia mau memberikan diskresi atau insentif fiskal itu secara jabatan apa enggak? Gitu aja. Kalau dia nggak mau ngasih ya dia bikin alasan. Ya udah majuin aja satu-satu. Ya udah itu habis aja. Kan ada dua metode. Satu dia berikan sebagai dengan jabatan sebagai jabatannya dia. Atau permohonan dari masing-masing perusahaan. Nah, kalau dia nggak mau ngurusin itu, pokoknya mau buang badannya udah, oke, saya pokoknya prinsipnya kalau kalian ngajuin kita proses, ya udah itu udah selesai. Karena apa? Kan bakal diaudit, ada persyaratan yang majuin kan, harus diaudit, ini keuangannya gimana, dia comply nggak sama yang lain peraturannya, ya udah itu sama aja, udah selesai deh gitu. Nah ini. Dan dengan yang pakai yang kedua itu, berarti satu bisa diterima, satu bisa tidak ya Pak? Kalau tadi Bapak komplain segala macam. Bisa ditolak juga. Ya kan kacau jadinya kan. Makanya kita bilang kita berharap dengan SEI itu memberikan confidence gitu ya kepada kepala daerah untuk ya udah pakai jabatan aja deh gitu loh. Nah ini ditunggu nih. Benar-benar karena saya yakin betul ya karena saya tahu saya kan pengusaha juga. Udahlah kalau 40% mati lah udah itu. Udah pasti mati. Itu saya bilang gulung tikar atau nanti akan satu gulung tikar, kedua akan muncul illegal business. Itu yang nah, itu ya terserah mau gimana. Dan itu tadi saya bilang udah kecil kontribusi ke PAD kurang dari 2%. Benchmarknya di internasional semua orang nurunin pajak hiburan naiknya kan lucu kan kita harus kalau membuat sesuatu kan harus ada benchmark juga ya. Dan tujuannya mau apa? Tujuan ini kan mau ngasih kerjaan ke rakyatnya kan. Dan hukum positif negara manapun nggak ada yang begini Pak ya. Kalau malah dinaikin jadi setinggi ini. Saya tidak mendalami secara jauh ya. Mari kita ngambil peers yang tetangga-tetangga aja lah gitu. Itu mereka turun. Nggak ada ceritanya pajak hiburan 40% itu nggak ada. Ya, untuk yang walaupun ini sektor tertentu ya, yang lainnya udah turunin. Tapi kan kembali lagi kan terjadi diskriminasi dong. Sama-sama hiburan. Kriteria tadi kenapa yang yang hiburan yang lain kesenian malah dapat nol lagi sebagian kan ada yang emang kaitan dengan budayaan kan kenapa ini nggak kacau jadinya gitu kenapa itu nah, kembali lagi kan itu yang tidak terjawab ini maksudnya untuk mematikan mengendalikan atau bagaimana gitu loh kan kalau memang mau mengendalikan bukannya itu dicukai ya gitu kalau mematikan bukannya izin aja sekalian dan di
pasal-pasal awal untuk mengendalikan kayaknya nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kita nggak baca tuh di naskah hukum juga nggak ada. Jadi ya itu jadi nggak jelas gitu loh. Jadi sebetulnya sih di forum publik ya itu karena nggak ada konsultasi publik kita nggak ngerti. Kalau nggak begitu di challenge kemarin tuh yang bikin. Ya ini juga yang menunjukkan yang bikin punya ide ini juga tidak kompeten ya menurut saya ya. Dalam rapat kemarin Kemenkyu ada Pak? Enggak, kemarin nggak ada. Hanya dari Pak Menko aja. Kan timnya Pak Menko. Oh, Kemendagri pariwisata pun enggak? Enggak ada. Kemarin yang hadir yang dari luar Kemenko adalah dari DPR. DPR dari Komisi 11 saya rasa ya, Pak Kahar ya. Ada Pak Kahar, ada Pak Aceh. Pak Kahar itu saya lupa. Pokoknya ada Pak Kahar dan Pak Aceh. Nah, tadi Pak Haryadi sebutkan menunggu daerah ya. Nah, ini nggak tahu kalau misalkan seperti Bali, seperti Nusa Tenggara Barat, mungkin di Sulawesi yang punya serapan pariwisata tinggi. Memang begini, Mas. Aktif, ya, memang kita menunggulah, kita menghormati pemerintah daerah ya. Tapi memang kami juga lagi berprosesnya. Kalau enggak terus gimana? Saya kan menanyakan ke teman-teman. Ini kan ada suatu proses yang sedang kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, selama berproses ini kan sebaiknya sih harusnya dihormatilah proses ini ya dengan tidak menaikkan seperti itu yang pasti matikan. Nah, pertanyaannya adalah kalau terus pemerintah daerah bersikeras, pokoknya nggak mau tahu atau dibikin susah segala macam. Nah, terus gimana? Nah, ini akan saya kembalikan kepada para pelaku. Kalian maunya gimana? Kami sebagai induk organisasi kalian siap pasang badan. Nah, kalau misalnya mereka, aduh Pak itu udah mau mati lah gini. Nah, kan solusinya sebetulnya sementara temporary adalah mereka nggak bayar dulu dengan tarif baru. Jadi ikut yang lama mereka yang lama. Nah, tapi kan payung hukumnya jadi susah kalau misalnya Pemdanya nggak mau ngeluarin gimana. Nah, kami akan tawarin kalau emang mau GIPI pasang badan deh untuk mendeklarasikan udah pokoknya semua pelaku jasa hiburan itu silahkan membayar dengan tarif lama. Gitu. Kita akan membuat seperti jadi semacam dibuat suatu soliditas untuk semuanya melakukan itu seperti itu demi menyelamatkan dulu. Tapi langkah untuk yang judicial review juga jalan. Ini kita targetkan akhir Januari itu harus masuk. Tadi barusan saya udah bicara juga dengan beberapa lawyer untuk ini ya memastikan karena kita mau memilih salah satu dari mereka. Itu mungkin 2 bulan 3 bulan apa ya? Bisa jadi ya, ini kita khawatir kan karena ketemu pemilu ya, ini juga kita deg-degan juga gimana. Bapak udah nyinggung gitu, saya juga mau masuk ke situ Pak. Ya karena MK kan udah declare, selama dia pemilu dia mau fokus menyelesaikan pemilu. Pertama itu, yang kedua makanya Pemdanya Pak. Nah makanya kan panjang ceritanya kan, nah makanya tadi saya bilang, kalau nggak ada titik temu ya terpaksa GIPI yang maju ke depan pasang badan artinya ya kalau bahasa kasarnya ya bahasa yang bahasa apa istilahnya lugasnya gitu ya, ya terjadi pembangkangan tapi bukan pembangkangan ini ngemplang ya enggak ya, pembangkangan untuk tidak membayar dengan tarif baru. Itu yang kita lakukan ya, memang bakal ribut besar sama pemerintah daerah kalau gitu kan. Ya, ini kan kembali lagi kalau udah ada tadi sarananya 101 nggak dipakai terus malah kan kita nggak tahu kepala daerah macam-macam ininya pemikirannya. Ya kami selaku induk organisasi kan harus bersikap kalau kayak gitu gimana, karena tadi kami bilang kan bahwa ini prosesnya udah nggak benar, nggak ada pembicaraan konsultasi publiknya gimana kayak begini, terus ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau Mas kemarin lihat deh di beberapa interviewnya Mbak Inul lah contoh ya, Mbak Inul yang karena dia paling keras menyuarakan karaoke, ya dia mau mati beneran itu kalau nggak dikasih insentif fiskalnya ya untuk tidak membayar dengan tarif baru, mati beneran dia. Asli bener itu benar-benar bisa. Ya anggap aja nanti kalau misalkan pajak itu diserahkan ke konsumen ya Pak, misalkan gitu 40 misalkan room 100.000, ya kan jadi 140.000. Iya, nggak bisa. Nah itu tadi yang saya cerita pengusaha jasa hiburan kan sempat ditelepon sama ini dihubungi sama konsumen. Kalian udah nerapin pajak baru nggak? Emang kenapa? Ya kalau pajak baru kita nggak diajar, kita bikin pestanya di rumah aja deh. Ya begitu coba. Nah itu kan sekarang ini jadi udah mulai ada cari-cari loophole gitu loh. Nah ini kan kita nanti sebenarnya kan jadi ilegal jadinya, nggak keruan jadinya kan. Itu jadi substansinya deh kita lihat nih mau apa sih sebetulnya gitu kan. Tapi kalau seruan insentif yang pemerintah kemarin sebutkan itu Pak, pokok pajaknya dikurangi. Tapi kan itu kan dikembalikan ke daerah. Saya mesti jelaskan nih masalah pajak ditanggung pemerintah ya.
kita mendukung sepenuhnya. Itu karena kemarin ya sempat mungkin ada yang baca persepsinya jadi nggak pas lah melihat, karena kemarin kan saya diwawancara doorstop tuh, jadi nggak bisa kayak podcast ini menjelaskan secara lebih dalam. Jadi tentunya yang namanya insentif pajak ditanggung pemerintah semua pasti akan mendukung, karena itu kan meringankan. Yang diberikan insentif ini kalau saya nggak salah ya, itu ada di PPh. Jadi kalau PPh-nya 22% dikasih 10% jadi 12-nya, sepengetahuan saya karena saya juga belum nggak terlibat di pembahasan utamanya, tapi yang saya tangkap adalah esensi yang diwacanakan oleh pemerintah. Tentu kita menang. Nah, kemarin ada wartawan nanya, Pak, kalau dalam situasi seperti ini pajak ini insentif ini menarik atau enggak? Nah, saya sampaikan tentunya kalau pajaknya 40% kan berat, ya kan untuk dilaksanakan, karena apa? Ini kan dari gross. Tetapi kalau untuk sektor yang nggak terkena, yang di luar daripada 5, ya pasti happy lah, mereka normal kok gitu. Jadi ini saya mesti luruskan. Jadi insentif ini adalah sangat menarik kalau bisa diberikan untuk sektor pariwisata secara keseluruhan ya, ataupun kalau hiburan yang kebetulan nggak kena tarif tinggi pasti menarik. Tapi kalau untuk tarif tinggi, mereka pada posisi yang berat karena punya langsung jadi beban kan. Jadi kalau dikasih insentif pun juga antara insentif dengan bebannya terlalu jauh gitu, nggak ngangkat. Ketika kondisi ini diberikan sebagai salah satu solusi, pernah saya ketika dalam sampai judicial review itu tidak menolong ya Pak? Terlalu jauh ininya, terlalu jauh antara beban biayanya dengan insentif yang diberikan. Jadi makanya saya bilang pokok masalahnya di situ. Jadi inilah yang coba kita benahi. Tapi kalau ini diberikan untuk yang nggak kena masalah sih sangat bagus, sangat bagus sekali diberikan insentif. Tadi saya bilang kan semua negara menurunkan kok ininya, yang terkait dengan untuk insentif pariwisatanya semua dibikin lebih menarik gitu. Dalam beberapa waktu ke depan masih ada forum-forum yang Bapak ketemui Pak? Mungkin dengan presiden langsung? Karena ini udah hukum positif, percuma kita ketemu-ketemu. Prosesnya ini kan hukum positif kan, mesti diberesin dulu di MK-nya. Kita mau audiensi sama presiden juga nggak akan bisa banyak dilakukan oleh Pak Presiden karena begitu ya. Yang dilakukan oleh Pak Presiden adalah meminta kepada Mendagri untuk mengeluarkan SE, itu udah benar. Nah sekarang kembali lagi tadi saya bilang kepala daerahnya mau menolong sektor ini apa enggak gitu loh. Ini kan boleh dibilang nih, kalau saya bilang kecelakaan suatu pembahasan ini akhirnya kayak begini. Kalau dulu dilakukan secara prosedur yang benar, enggak mungkin kayak gitu. Tapi ada yang benar Pak, ada yang nyinyir Pak soal itu Pak. Ini kan udah diundangkan sejak nggak ada sosialisasinya. Nggak, yang ngomong tuh suruh ketemu saya deh. Karena saya juga nggak. Ini kan yang bereaksi anggota saya. Aku juga nggak ngerti gitu loh. Kenapa tiba-tiba pada marah-marah gitu? Emang kenapa? Nggak tahu, mereka nggak ada. Berarti kan nggak ada sosialisasi. Makanya orang yang ngomong itu yuk ketemu sama saya yuk. Siapa tuh yang ngomong, kita ngobrol yuk. Gitu loh, jangan sembarangan deh. Kalau ini orang lagi pada ini kan nggak mungkin lah kalau kita sudah tersosialisasi, nggak mungkin orang akan bereaksi seperti ini. Pak ini sedikit panjang, gue agak teknis sedikit Pak. Kalau struktur biaya, Pak, tadi kan Bapak sebutkan ada royalti ya. Mungkin kita pakai karaoke lah misalkan. Ada royalti ke ride-nya, ke penciptanya, mungkin nanti ke ada LMKN itu. LMKN-nya itu segala macam. Nah akhirnya marginnya kan kalau Mbak Inul bilang tuh tekor malah malah nggak dapat apa-apa dia ngomong 100% lebih ya, Mbak Inul ngomong gitu ya dalam ini, dia udah kasih catatannya kan hitungannya kayak gini. Jadi bayar itu yang paling berat ya memang di pajak hiburan ini ya. Kan dia harus juga bayar PPh karyawan, PPh badan, PPN. Kalau dia ini dari sektor ini nih final loh. Jadi PPN tuh cost loh, jangan salah loh. Kita nggak bisa mengkreditkan kan udah kan nggak boleh pajak kan. Kayak kami di hotel nih nggak bisa ini kan kita PPN kan udah di daerah kan. Jadi PPN itu untuk kita nggak bisa kita kreditkan. Gitu. Otomatis ya mau nggak mau naik harganya Pak ya. Iya makanya kalau naik konsumennya mau bayar berapa. Makanya saya bilang ini mati betulan, kasihan benar. Itu saya sangat-sangat memahami betul karena saya tahu persis ini nggak mudah gitu. Gimana sih Mas kalau Mas di bidang ini, saya rasa juga Mas pasti juga ya sangat-sangat sangat galau benar ya. Wah ini gimana nih, kita udah investasi segitu banyak. Kalau sebelumnya di yang di 2009 itu 20% ya Pak ya?
Enggak, jadi dia tuh nggak ada batas bawahnya. Oh, nggak ada batas bawahnya, tapi adanya batas 75. Nah, itu pun dulu juga sebenarnya ya dulu mungkin nggak seperti sekarang ya ininya pemahamannya masyarakat ya. Dulu kok orang udahlah karena nggak ada batas bawahnya kan. Iya, jadi nggak terlalu walaupun tadi saya bilang menurut Kementerian Keuangan ada 7 kabupaten kota tuh yang menerapkan 75% dikasih di paling tingginya gitu. Nah, itu juga dulu kajian akademik itu nggak jelas tuh kenapa enggaknya kok ditaruh di tingginya 75. Tapi karena nggak ada batas bawah orang nggak mikir. Ini gitu. Bisa masuk ke ombudsman nggak sih Pak? Ataupun nggak ada kaitannya ombudsman mah. Masuk ini kaitannya ini kan ada tarif batas bawah itu Pak? Enggak, ini nggak ada kaitan. Ini hukum positif masih harus ya satu-satunya jalan ya harus ke MK. MK aja. Nggak bisa yang lain. Nah ini tinggal menunggu berarti apakah MK masih punya waktu untuk memutuskan perkara di luar. Ya, kalau saya melihat sih memang agak rawan ya. Ini kan waktunya ya timeline-nya ini kan ya saya nggak tahu kalau nanti proses di pemilu besok nih kan pasti yang akan keluar dulu kan adalah DPR ya. DPR, DPD, DPRD gitu kan yang keluar duluan. Tapi kita nggak tahu yang pilpres juga kalau ada yang protes kan misalnya nih dua putaran ada yang ngerasa dicurangin yang itu kan panjang lagi tuh. Iya, itu kita nggak tahu tuh Mas. Jadi memang momentumnya nggak tepat banget. Ya nggak tahu nih. Saya nggak tahu. Makanya tadi kan harus ada wise-nya si kepala daerah lah. Dia harus pakai kewenangan dia atas jabatan dia ya sebagai kepala daerah gitu. Jadi jangan serahin ini nanti suruh ya itu kalau mematikan suruh masing-masing individu suruh ngajuin. Nah, itu mati itu. Kalau pengusaha ada berapa kalau saya nggak tahu persis. Saya nggak tahu persis. Kebetulan bukan ini saya kan asosiasi kan home base kan PHRI. Ini saya nggak tahu nih. Nah, kebetulan memang di teman-teman pelaku jasa hiburan ini saya lihat organisasi bernaungnya memang relatif masih perlu kita perkuat lah gitu ya. Gitu. Tapi bagi PHRI pun kena ya Pak karena ada kita ada bar, ada spa, ada karaoke-nya juga. Kan mungkin juga ada yang punya klub malamnya juga di itunya. Kalau di hotel sih mungkin aja itu ada bagian dari situ. Iya, bagian dari situ ada aja bisa. Oke. Terima kasih Pak Yadi untuk penjelasannya dan saya pikir perjuangan ini bukan perjuangan seminggu 2 minggu 1-2 meja tapi karena sudah jadi hukum positif kearifan pemerintah daerah ya Pak ya. Ya sekarang kuncinya di kepala daerah apakah mereka melihat ini secara bijak ya karena harus ingat loh di daerah itu juga kan sama kayak pemerintah pusat kan harus bisa memberikan kesempatan bekerja untuk rakyatnya. Jadi sekarang saya nggak kebayang aja gitu loh kalau nggak punya empati ya. Ini waduh saya nggak ngerti deh itu bagaimana nanti situasinya. Siapa? Terima kasih. Nah kita lihat perkembangannya, kita akan mengikuti perkembangan melalui pemberitaan-pemberitaan kami dan tentunya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sektor pariwisata ini kan mungkin sektor lain juga demikian, tetapi hadirnya kebijakan ini untuk jasa hiburan tertentu menjadi badai yang 5 tahun ini 2 kali. Pertama COVID, yang kedua adalah kebijakan beli dari pemerintah. Dan kita lihat apakah ke depan MK memberikan putusan yang berpihak kepada pelaku usaha. Kita nantikan bersama. Terima kasih Pak Haryadi untuk waktunya. Ya, sama-sama Mas David ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.